Salam pemirsa dimanapun berada, salam jumpa kembali bersama Love Channel Medan. Puji Tuhan, senang rasanya kita kembali belajar pelajaran sekolah sahabat bersama Lovers. Kami sangat berterima kasih atas respon yang baik yang membuat kami lebih semangat lagi untuk belajar, berkarya, dan berbagi. Baik pemirsa dimanapun berada, mari kita sapa Ibu Tina. Halo Ibu Tina, apa kabar? Halo pemirsa yang diberkati Tuhan, juga Ibu Erita, lovers. Salam sehat, damai sejahtera, jadilah petang, jadilah pagi. Segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Halo Ibu Rina, apa kabar? Shalom pemirsa, kabar baik. Mari melayani Tuhan, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan saya Erita, mari belajar, mari berbagi. Jalan-jalan ke Indrapura, berkunjung ke rumah sanak saudara. Yesus adalah imam yang setia, mari kita berpegang teguh kepada janji. Baik, lover dan pemirsa, kita akan masuk kepada diskusi, namun kita berdoa dulu. Doa akan disampaikan oleh Ibu Rina. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan yang baik ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan melalui belajar sekolah sahabat. Biarlah firman yang kami dengarkan, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Berkati pemirsa umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah berkat sukacita boleh menjadi bagian kami. Mohon ampun Tuhan dosa pengenalan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Amin. Pemirsa dimanapun berada, kita akan belajar pelajaran ke-6. Nanti kita belajar dari hari ke hari. Judulnya, Yesus Imam yang Setia. Sebagai ayat hafalan, Ibrani 7 ayat 26, demikian firman Tuhan. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkap-tingkap surga. Jurang yang ada di antara Allah dan kita disebabkan oleh dosa. Masalahnya, bertambah karena dosa juga menyiratkan mengenai kerusakan sifat kita. Baik, kita akan belajar sepanjang minggu ini. Kita akan mempelajari hal-hal yang menakjubkan yang dilakukan Bapa dan Yesus untuk menjembatani jurang itu. Baik, kita akan mendengarkan ulasan dari Ibu Tina untuk pelajaran hari Minggu. Silakan Ibu Tina. Terima kasih Ibu Erita. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, saya akan mengulas pelajaran yang berjudul Seorang Imam atas Manusia. Imam adalah seorang yang mengantarai antara manusia dengan Allah. Kenapa harus ada perantara dalam hal ini? Karena manusia sudah berdosa. Untuk itu, sebagai perantara harus manusia. Ingat, perantara itu harus mengetahui dan memahami kelemahan manusia. Namun setelah dia kelemahan manusia, dia bukan berdiri sebagai penuduh atau pengejek, tetapi dia harus berdiri seorang yang penuh belas kasihan. Yesus adalah imam kita, namun tidak dipilih dari antara manusia. Namun Yesus mengadopsi sifat kemanusiaan, yaitu melayani sebagai imam. Dan Yesus mempersembahkan korban bukan untuk dirinya, tetapi untuk dosa manusia. Dan Yesus sendiri tidak berdosa. Cerminan Yesus taat di dalam penderitaan adalah penderitaan Yesus bukan meningkatkan secara moral dan etika Yesus sendiri, tetapi Yesus itu memang sudah sempurna.
Penderitaan tidak membuat Yesus berbelas kasihan. Berbeda ya saudaraku. Tetapi apa? Tetapi hidupnya penuh dengan kemurahan. Penderitaan Yesus diungkapkan sebagai realita kasih persaudaraan dan kedalaman penyerahan. Dan pada akhirnya pemirsa, kematian Yesus di kayu salib adalah penderitaan yang memenuhi syarat menjadi imam besar sebagai korban persembahan kepada Bapa. Saya mau mengajak kita merenungkan satu ayat dalam 1 Petrus 2 ayat 9 yang mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pemirsa yang diberkati Tuhan, saya, lovers, dan semua kita adalah imamat yang rajani. Diberkatilah orang yang percaya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu Tina. Kita lanjutkan ke Ibu Rina untuk pelajaran hari Senin. Baik, pelajaran hari Senin dengan judul Menurut Peraturan Melkisedek. Siapa ini Melkisedek? Dan apa itu peraturan Melkisedek? Melkisedek ini adalah seorang raja, imam yang lebih tinggi dari Abraham. Untuk mengenalnya lebih dekat, mari kita baca Alkitab kita, Ibrani 7 ayat 1-3. Sebab Melkisedek adalah seorang raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya menurut arti namanya. Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ia tidak berbapa, ia tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Walau Melkisedek tidak berawal dan tidak berkesudahan, dia bukan Kristus, tapi dia adalah suara Tuhan di dunia ini. Singkatnya, Melkisedek ini adalah seorang raja imam Kanaan yang melayani sebagai contoh Kristus di dunia ini. Menurut peraturan Melkisedek, bahwa yang menjadi imam itu bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Kita boleh baca dalam Ibrani 7 ayat 16. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rina. Kita lanjut kepada Ibu Tina untuk pelajaran hari Selasa. Terima kasih kembali pemirsa dalam kebersamaan kita dalam judul Seorang Imam yang Efektif. Sebelum Yesus menjadi manusia dan diam di antara kita, ada hukum yang mengatur tentang memilih imam besar. Imam besar dipilih dari antara bangsa Israel, yaitu dari suku Lewi. Dan imam yang pertama adalah Harun. Dan imam besar ini dan Harun tersebut dipilih oleh Allah sendiri. Tertulis dalam Keluaran 28 ayat 1. Imam dari suku Lewi tentu tidak dapat memberikan akses yang lengkap dan pasti karena kehidupan mereka juga dikelilingi oleh kelemahan. Korban binatang yang begitu banyak pemirsa yang diberkati Tuhan juga tidak dapat membersihkan hati nurani manusia. Luar biasa. Saudaraku, fungsi keimamatan Lewi dan pengorbanan binatang-binatang itu hanyalah bersifat sementara dan ilustratif. Untuk itu, Paulus dalam Ibrani 7 ayat 12 menjelaskan bahwa perubahan keimamatan membuat perlu adanya perubahan dalam hukum.
Perubahan keimamatan diperlukan perubahan karena ada, dan itu disebut perubahan hukum. Mengapa, pemirsa yang diberkati Tuhan? Karena Yesus berasal dari suku Yehuda, ya. Dan karenanya Paulus berpendapat bahwa Yesus tidak bisa menjadi imam. Jadi Paulus berpendapat bahwa pengangkatan Yesus sebagai imam berarti Tuhan telah mengubah hukum keimamatan tersebut. Andai kata, pemirsa yang diberkati Tuhan, suku Lewi tadi mampu mencapai kesempurnaan, maka Yesus tidak akan pernah menjadi imam. Namun karena orang Lewi pun penuh keberdosaan, sehingga Yesus yang sempurna datang sebagai imam kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sungguh luar biasa ya. Baik, pemirsa dan lovers, kita masuk kepada pelajaran hari Rabu. Silakan Ibu Rina. Baik, kita akan belajar pada hari Rabu seorang imam besar. Siapa itu imam besar? Kita akan belajar bersama-sama. Yesus adalah imam besar kita sebagai perantara kita dengan Bapa di surga. Pelayanan Yesus sebagai imam besar adalah sempurna dan kekal dan tidak pernah terlampaui atau dikalahkan. Keselamatan yang disediakan Yesus adalah total dan final sampai kepada aspek terdalam sifat manusia. Dia mewakili kita di hadapan Bapa di surga. Bukan hanya sekedar mengampuni dosa, tetapi menjadikan kita baru di dalam Dia dan menuntun pada penyebaran Injil di dunia. Kita boleh baca Ibrani 8 ayat 10 sampai 12. Yesus adalah jaminan perjanjian baru karena Allah bersumpah bahwa Yesus akan menjadi imam selama-lamanya. Ibrani 7 ayat 21. Bapa menetapkan Yesus sebagai jaminan bagi kita bahwa Ia tidak akan mengingkari janji-janjinya. Itulah kepastian keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita di dalam Yesus. Kita sangat bersyukur. Ibu Rina, terima kasih. Namun ada pertanyaan ini, Ibu Rina. Yesus itu kan perantara manusia dengan Bapa. Kita sebagai umat Tuhan, imamat yang rajani, boleh nggak kita sebagai perantara saudara kita dengan Allah? Menurut saya itu sangat boleh ya. Biasanya kalau saudara kita sedang sakit, tolong doakan saya ya. Atau bahkan kita pribadi sedang sakit, Pak Pendeta tolong doakan saya. Saya pikir itu hal yang biasa kita lakukan dan kita boleh melakukannya untuk saudara-saudara kita. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu Rina. Kita masuk kepada pelajaran hari Kamis. Silakan Ibu Tina. Terima kasih pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya akan mengulas suatu judul yang istimewa, yaitu seorang imam tanpa dosa. Dan untuk penjabaran ini, pemirsa, karena saya merasakan begitu luar biasanya kasih sayang Tuhan, mari kita merenungkan. Dari penjabaran di depan tadi, oleh Ibu Erita, Ibu Rina, dan mungkin dari saya, kita tentu yakin bahwa seorang imam tanpa dosa itu adalah Yesus. Ibrani 7 ayat 26 mengatakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Dari ayat ini, pemirsa, mari kita mengenal karakteristik yang dimiliki seorang imam. Yang pertama, Yesus adalah seorang yang saleh. Yesus tidak bercelah, pemirsa, dalam hubungannya dengan Allah. Yang kedua, Yesus tanpa noda. Yesus tetap murni dan tidak tersentuh oleh kejahatan. Meskipun Yesus dicobai dalam segala hal, Perjanjian Lama menetapkan bahwa korban persembahan
harus tidak bercela agar dapat diterima oleh Allah. Yang ketiga, Yesus terpisah dari orang-orang berdosa, pemirsa. Ini terjadi pada saat Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kanan artinya kemenangan, pemirsa. Jadi Yesus sudah menjadi pemenang. Yang keempat, Yesus lebih tinggi dari tingkat-tingkat sorga. Artinya, Yesus telah ditinggikan di atas segala sesuatu yang ada. Oleh karena itu, Yesus bersatu dengan Bapa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. 3,5 tahun Yesus bersama manusia di dunia ini. Dia adalah teladan kita menjalani perlombaan kehidupan ini, dan Yesus keluar sebagai pemenang dan sebagai juru selamat kita. Diberkatilah kita, orang yang percaya di hadapan Tuhan. Amin. Baik, sungguh luar biasa, terpujilah Tuhan. Baik, lovers dan pemirsa dimanapun berada, tanpa terasa kita sudah akan mengakhiri diskusi pelajaran kita ini. Baik, sebagai kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita dengarkan. Meskipun Yesus adalah manusia seperti kita, dia tidak pernah berdosa. Yesus Kristus sedang mengawasi kita. Dia tahu semua tentang beban kita, bahaya kita, dan kesulitan kita. Dan dia mengisi mulutnya dengan penjelasan demi kepentingan kita. Allah telah memakai sifat kemanusiaan dalam diri anaknya, yaitu Yesus Kristus, dan telah membawa sifat itu ke langit yang tertinggi. Anak manusia itulah yang juga bersemayam di tahta alam semesta. Anak manusia itulah yang namanya akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Lovers dan pemirsa, pelajaran yang indah yang sudah kita dengarkan, biarlah menjadi berkat dan boleh kita bagikan kepada saudara kita, keluarga kita, sahabat kita dimanapun berada. Terima kasih, kita akan bertemu kembali di pelajaran berikutnya. Baik lovers dan pemirsa, kita akan berdoa dan doa tutup akan disampaikan oleh Ibu Tina. Baik, terima kasih Bu Erita, lovers, dan pemirsa yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang telah memberkati kami. Selama diskusi ini Tuhan, betapa terharunya kami Tuhan. Betapa Yesus yang berkorban bagi kami, bagi keberdosaan kami Tuhan. Menggantikan begitu banyak binatang yang menjadi korban, tetapi Engkau telah menggantikannya. Oh Tuhan di sorga, kami juga bahagia sekali karena Yesus disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kami telah menerima berkat ini Tuhan, kiranya pemirsa Engkau lebih berkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih lovers dan pemirsa. Sampai bertemu kembali di pelajaran berikutnya. Salam.